Idza tasaddaqta fasaddaq bi ahsani ma indaka. Kata Rasulullah, ketika bersedekah maka sedekahkan apa yang terbaik yang ada pada dirimu. Apa yang ada padamu yang terbaik itu berikan. Karena sedekah satu suap dari yang halal, satu suap yang dari yang halal. Qabla mautika, selama hidup kurban. Satu suap makanan kurban yang dimakan oleh orang, sedekahkan tadi. Satu suap, walaupun bukan kurban, roti yang dikasihkan ke pengemis, satu suapnya. Afdalu min mi'ati mithqali yatasaddaqu nabiyya ba'da mautika. Lebih baik daripada 100 miskol, 100 gram. Satu miskol itu lebih daripada 1 gram sebetulnya. Ini kalau diibaratkan miskol itu gram ya. 100 gram emas yatasaddaquna biha ba'da mautika, yang disedekahkan setelah engkau wafat, berarti disedekahkan oleh keluarga ya. Lipatannya 1000 lipat lah bahasannya. Sedekah 1000 sekarang kita masih hidup ya, lebih baik daripada ketika wafat disedekahkan oleh anak kita 1 juta gitu. Makanya selama kita hidup kita bersedekah tadi. Kalau sudah meninggal disedekahkan ketika sudah wafat oleh anak-anak kita, beda lagi urusannya ya. Ini pahalanya buat bapak saya ini 2 juta. Itu sama dengan sedekah ketika bapaknya hidup 2000 ya. Makanya sedekah ketika hidup tadi lebih baik daripada disedekahkan setelah wafat. Makanya pada saat ini dibahas tentang keagungan-keagungan sedekah untuk menjadikan motivasi bagi kita semua agar selalu bersedekah, agar lebih giat lagi dalam bersedekah, agar lebih rajin lagi bersedekah, dan dijauhkan dari sifat riya, dijauhkan dari sifat takabur, sombong dan lain sebagainya. Karena di masalah sedekah ada orang yang baru belajar sedekah, ada orang yang sudah biasa bersedekah, disebut tukang sedekah, dan paling puncaknya adalah seseorang yang ahli sedekah. Kalau yang masih jarang-jarang sedekahnya berarti baru belajar sedekah. Diawali dengan belajar terlebih dahulu. Seseorang diawali dengan belajar menjadi biasa dan kesananya menjadi ahli. Karena sedekah jangankan besar, 3 juta rupiah untuk membeli seekor kambing atau patungan sapi, 10.000 rupiah saja untuk dimasukkan ke kotak amal Jumat itu susah kalau tidak benar-benar dipaksakan. Berarti ketika kita masih susah mengeluarkan 10.000, kita baru belajar sedekah, belum menjadi tukang sedekah ya. Kalau tukang sedekah yang 10.000 udah biasa, 100.000 udah agak jarang-jarang, atau 100.000 pun udah dijalani. Seminggu 100.000 atau sebulan 100.000, sebulan 1 juta, sebulan 2 juta. Sedekah terus, menyantuni anak yatim tiap bulan, nah itu udah biasa sedekah. Memberikan kepada orang tua, berbagi dengan tetangga, itu baru tukang sedekah. Nah, tapi kalau sudah tingkatannya ahli sedekah, ini bukan sekedar memberi kepada orang yang biasa diberi, bukan sekedar menyantuni fakir miskin, bukan sekedar memberi kepada orang tua, memberi kepada tetangga, memberi kepada saudara-saudara, mengadakan acara syukuran dan lain sebagainya. Kalau sudah ahli sedekah, bisa memberi dan mampu memberi kepada orang yang membenci kepada kita,
Orang lain benci kepada kita, punya tetangga ngomel mulu kepada kita. Ya, tiap hari ngomel, wah, kamu mau anu. Ya. Kita mampu memberi, mampu berbagi, itu menjadi ahli sedekah. Itu tahapannya. Kadang-kadang kan kita mau memberi yang biasa tadi, sama yang benci malahan makin dibenci. Udah biarin lah, tandain tuh blacklist. Yang biasa santunan, yang ngomel-ngomel jangan dikasih tuh. Anu jangan dikasih, jangan. Nah, kalau kita sama ya, jangan. Kalau sudah ahli sedekah tidak memikirkan siapa dia, tidak. Ya, tidak memikirkan orang yang diberi, siapapun orang yang diberi, menyakiti perasaan apapun kepada kita, bahkan seandainya memfitnah kita pun tetap berbuat kebaikan dan selalu memaafkan kesalahan orang lain, memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Orang lain benci kepada kita, silahkan, tapi kita jangan pernah benci kepada orang lain, bahkan harus berbagi tadi. Wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali, ya Ali isnail ma'ruf walau ma'asaflah. Wahai Ali, berbuatlah kebaikan walaupun dengan orang yang hina. Siapa ya Rasul orang yang hina tersebut? Alladzi idza wa'ida wa lam yata'id, orang yang diajari tidak mau nurut, yang diberikan mauidhah tidak dilaksanakan. Diajak sholat gak mau, diajak ngaji gak mau, diajak sedekah gak mau, diajak berbuat kebaikan, diajak kerjasama gotong royong gak mau, kumpul-kumpul gak mau. Wa idza juzira wa lam yanjazir, ketika dilarang melakukan perbuatan maksiat tetap ngeyel. Ya, dilarang judi slot masih slot, dilarang ke bank emok masih aja ke bank emok. Ya, dilarang berkata kasar masih aja ngomel. Ya, wala yubali bima qala, tidak memperhatikan apa yang keluar dari mulutnya, yang diucapkannya. Dia bilang janji, ya Pak saya minjem duit, insya Allah tanggal 5 dibayar. Udah 5 bulan tanggal 5 belum dibayar. Dia tidak memperhatikan dari janji yang dia ucapkan. Ya besok kumpul ya di depan masjid. Dia yang buat janji, dia yang buat kumpul, yang lain nungguin ya. Jam 6 sampai jam 8 dia nggak datang-datang. Wala yubali, apa yang keluar dari mulutnya dia tidak perhatikan. Ya. Berarti inkar janji, ya, inkar janji. Wa maqila, dan tidak memperhatikan apa yang orang lain ucapkan. Ketika disuruh mungkin janji ya, besok ketemu di sini ya. Iya. Tapi kenyataannya tidak. Maka orang-orang seperti itu meskipun dia nyebelin, ngeselin dan lain sebagainya, tetap kata Rasulullah, isna'il ma'ruf, kamu harus berbuat kebaikan kepadanya. Berbuat kebaikan. Makanya kalau sudah di tahapan tukang sedekah dan biasa sedekah, memberi dan berbagi bukan hanya kepada orang-orang yang biasa diberi oleh orang lain, yang jarang diberi oleh orang lain pun tetap. Seperti ada orang yang biasa mabuk, ya. Orang yang biasa mabuk nggak bekerja, ya. Kita mampu memberi kepada orang yang mabuk tadi, tapi bukan untuk mabuk, ya. Kan yang mabuk juga ada waktunya tidak mabuk dan dia membutuhkan makanan. Kita beri orang mabuk tersebut, dia termasuk itu, ya, berbuat kebaikan. Karena yang mabuk pun ketika tidak mabuk, dia tidak bekerja, dia butuh rizki, berarti kan harus diberi kepada orang gila, kepada musafir dan lain sebagainya. Meskipun dia itu benci kepada kita, ya, tapi kita harus membantu dia ketika dia membutuhkan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, ya, yang familiar hikayatnya di Maulid. Kalau agenda Maulid, para kiai membahas tentang akhlak Rasulullah yang luar biasa, ya, yang menyuapi seorang pengemis di Madinah yang memaki-maki beliau, ya, yang memaki-maki, jangan ikut Muhammad penipu, Muhammad pendusta, jangan ikut agamanya. Tapi Rasul menyuapi pengemis tadi, ya. Pengemis tidak tahu.
Ketika Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq bertanya kepada putrinya, wahai putriku, adakah satu amalan yang belum ayah amalkan, sunnah Rasulullah yang belum ayah amalkan? Kata Siti Aisyah, ada ayah, satu perbuatan Rasul yang belum ayah lakukan adalah memberi makan kepada pengemis buta yang ada di Madinah atau di pasar Madinah. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang, benar tuh ada yang ngomel-ngomel. Oh, itu mungkin yang dituju. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengambil sepotong roti, secuil roti, dimasukkan ke mulutnya yang minta-minta tadi, yang memaki, tetap makiannya, jangan ikut agama Muhammad, dia penipu dan sebagainya. Ketika ada makanan masuk, ya pengemis tadi udah biasa karena ada yang memberi makan tadi. Ya, memberi makan tadi. Tapi ketika masuk ke mulutnya langsung disemburin lagi, mungkin bahasanya, ini kamu siapa? Bukan orang yang selalu memberi makan saya. Karena yang biasa memberi makan saya tangannya lembut, dan sebelum roti itu masuk ke mulut saya dipenyek-penyek dulu biar tidak terlalu keras. Ini beda nih, ya. Tangan kamu kasar, ini rotinya juga masih kasar. Siapa kamu? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, wahai bapak, apakah engkau tahu siapa yang biasa memberikan makan dan beliau sudah wafat, saya menggantikannya? Siapa? Itu adalah orang yang selalu bapak maki-maki, selalu bapak benci, selalu diomel-omel. Dia adalah Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Jadi luar biasa. Meskipun benci, ya, meskipun orang lain benci, tapi tadi ini pengemis buta, tidak ada yang memberi makanan, maka Rasul tampil dia memberikan makanan. Kalau kita bukan Rasul, ini yang ngomel-ngomel mulu nih, ini tukang fitnah, wah ini menjadi duri di masyarakat nih. Ya udah dikasih roti, tapi rotinya campur dengan racun, oh, mati-mati ya gitu ya. Kalau kita mungkin, tapi Rasulullah tidak. Jadi Rasul tidak mengaku, saya ini Rasul, kamu harus menghargai saya. Saya ini Rasul, saya ini Nabi, kamu harus ikut saya. Nah, tidak, Masya Allah. Isnail ma'ruf. Ya. Walau masaflah, walaupun dengan orang yang hina. Karena sejatinya sedekah tadi, meskipun atau baik sedekah secara rahasia itu sedekahus sir, ya, sedekah sembunyi-sembunyi. Tangan kiri tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Sedekahus sir tutfi'u ghadab Rabbi, sedekah secara sembunyi memadamkan murka Allah. Wa tajlibul barokah, akan menarik keberkahan. Sedekah secara sembunyi-sembunyi. Warizqul kasir, dan menjadikan rizki semakin banyak. Maka dianjurkan tadi, wa bakir bis sadaqah, berpagi-pagilah dalam bersedekah. Ya, pagi-pagi sedekah subuh. Fainal bala yang zilu qoblal bukur, sesungguhnya musibah dan balai ya turun sebelum pagi. Patarudul qadha fil hawa, ya kalau udah sedekah tadi ditangkal atau ada bentengnya, ada payungnya, ketika musibah mau turun ya dari atas ya ke bawah udah ada bentengnya dengan sedekah tadi. Shadaqatus sir tutfi'u ghadab Rabbi, wa shadaqatul alaniyah, sedekah secara terang-terangan, junnatun minan nar, menjadi penjaga, menjadi benteng pertahanan dari api neraka. Jadi mau sedekah secara diam-diam baik, mau sedekah secara terang-terangan seperti kurban tadi itu diumumkan dan sebagainya, itu pun baik. Ya. Ustaz, itu kan bisa ria. Ria itu urusannya hati, bukan di urusan zahir dan batin, bukan. Meskipun sedekah tidak terlihat oleh orang lain, tapi kalau hatinya itu ria, ya itu habis pahalanya. Ya sedekahnya sembunyi-sembunyi. Jam 3 malam ketika masjid sepi, dia taruh amplop yang isinya 1 juta di keropak kecil. Mungkin ketika DKM membuka di Jumat itu, ini ada uang nih,
1 juta di amplop, jazakumullah khairan katsiran. Biasanya ngasupin keropak itu cuma 10, 20, palingan 100.000. Ini ketika dibuka ini 1 juta, jazakumullah. Kan nggak ada yang tahu. Tapi dalam hatinya ria, bilang sama temennya, tuh yang masukin keropak itu saya. Nah, itu. Ya niat ria, ya habis pahalanya. Meskipun disebutkan, alhamdulillah di Jumat ini kita mendapatkan infak dari Bapak Haji Pulan bin Pulan sebesar 2 juta rupiah. Meskipun disebutkan oleh panitia, oleh masjid, itu kan hak masjid. Dalam artian masjid mengumumkan kas masjid itu agar tidak ada rahasia-rahasiaan dalam urusan pengelolaan masjid. Jadi uang 2 juta udah diumumkan, ya. Yang memberikan, ya, tidak ada niat ria sedikit pun, meskipun yang lain satu kampung tahu bahwa Pak Haji Pulan bin Pulan sedekah 2 juta ke masjid, tapi dalam hatinya tidak ada niat ria, ya itu tetap pahalanya gede. Tidak berkurang sedikit pun pahala. Jadi kalau urusan ria itu tadi bukan dengan terang-terangan, bukan dengan sembunyi-sembunyi, tapi tadi keikhlasan dalam hati ketika memberi, ya kurban, ya. Ini termasuk sedekah alaniyah, menjadi benteng pertahanan dari api neraka. As-sadaqatu tasudu sab'ina baban minasu, dengan bersedekah menjadi penutup 70 pintu keburukan, ya. 70 pintu keburukan. Bahkan orang yang bersedekah itu tadfa'u maitatassu, dengan sedekahnya itu bisa mencegah kematian yang mengenaskan. Orang yang rajin bersedekah insya Allah terhindar dari kematian yang mengenaskan. Maitatussu itu satu, su'ul khotimah, ya, buruk di akhir hayat. Ya meninggalnya lagi nyawer, nah gitu kan, su'ul khotimah. Ya, lagi janjian di hotel sama wanita malam, nah itu kan su'ul khotimah. Atau maitatasu di sini kalau yang rajin bersedekah, mana maitatasu? Kalharki wal gorki, mengenaskan itu seperti kebakaran, badan angus, itu kan termasuk, ya. Akhirnya tinggal debu atau tenggelam sampai dimakan ikan-ikan, nah gitu. Itu kan mengenaskan, ya. Atau umpama kelindes tronton sampai habis, ya. Itu kan meninggal dengan mengenaskan. Dengan bersedekah bisa mencegah, ya, kematian yang buruk tadi, kematian yang buruk, baik buruk menurut agama, ya tadi, ya, su'ul khotimah, sedang berbuat maksiat, ataupun buruk di pandangan masyarakat, ya, tadi seperti tadi kejadian-kejadian yang luar biasa. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bisyikki tamratin, bersedekahlah kamu, ya, selamatkanlah kamu dari api neraka walaupun dengan bersedekah 1 butir kurma, ya. Silakan 1 butir kurma. Fa ilam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, kalau tidak ada dengan ucapan yang baik, ya. Ngasih nggak bisa, maaf Pak, sedang tidak ada uang receh. Kata pengemis, Pak mau ngasih berapa emang? 2.000, ada nih 98.000, gitu kata pengemis. Kalau ingat, hati-hati kalau bahasanya nggak ada uang receh, ya. Pak kasihan Pak, ya. Maaf Pak nggak ada uang receh. Nanti kata pengemis, emang mau ngasih berapa Pak? Ngasih 2.000, saya ada kembaliannya 98, lihat aja di kantongnya ada tuh, ya. Jadi mendingan jangan alasan nggak ada uang receh, udah aja maaf Pak, gitu. Nggak mau memberi atau maaf Pak belum bisa memberi, itu aja cukup dengan ucapan-ucapan yang baik, ya. Dengan kata-kata yang baik, ya. Jangan kata menyakitkan, udah ngasih enggak, malahan ngomel-ngomel. Ini perasaan yang kemarin, ya. Ini tiap hari kamu, ya, keliling ke sini, ya, tiap hari, ya. Karena kan ada pengemis harian, ada pengemis mingguan, Pak. Sifat orang itu kalau udah sekali diberi, dia berperasaan pasti akan diberi lagi, ya.
Kalau biasa diberi, contoh ada pengemis nih di hari Minggu kebetulan ke rumah Kang Ustadz Dodo, ya jam sekian lah, Ustadz lagi nongkrong, apa ya, dikasih sama Ustadz Dodo nih 10.000, maka di hari Minggu berikutnya dia lewat lagi, nah gitu kan. Itu karakter kalau sifat orang pengemis, ya. Kalau diberi, makanya pengemis-pengemis di Mega Regency menjamur semakin banyak, karena tadi setiap harinya dia dapat sekian, ya. Oh, kalau lagi rame ini dapat 300.000, sepinya dapat 200.000, makanya menjadi profesi pengemisnya, ya. Yang mengemis menjadi profesi minta-minta. Ada yang ke kampung-kampung di pinggir jalan, ya, ke warung-warung, ya. Itu pasti, ya. Kalau kita ngasih, ya, atau pedagang itu ngasih nih 5.000, ya, walaupun seminggu sekali tadi, dia akan ada rutenya sendiri tadi. Itu karakter manusia. Karakter manusia. Ya kita juga sama lah. Kita juga sama. Kalau lewat dikasih sama Kang Agus, Ustadz nih lumayan nih 1 juta. Besoknya saya lewat lagi situ, gitu kan. Itu karakter manusia. Jangankan dengan pengemis, lah Ustadz aja sama lah gitu ya. Karakter manusia. Ya. Kalau biasa dikasih mah, ya. Biasa dikasih nih lebaran sama Kang Agus contohnya 500.000, tahun depan udah ngarep-ngarep, ini biasanya dikasih ya, kok enggak, wah lagi pailit nih Kang Agus ya, gitu kan, contoh itu kan. Pastilah hati seseorang. Bapak juga sama mungkin, kalau Bapak biasa dikasih oleh majikan, oleh bos ya, contoh 500.000, lebaran belum dikasih, 2 hari belum lebaran, ini belum dikasih juga, lupa apalagi bangkrut nih bos, nah gitu kan. Itu alamiah manusia, apalagi pengemis tadi yang dijadikan modal ya tiap hari. Makanya ketika kita berbuat kebaikan kepada orang yang tepat, kebaikan tersebut jangan ditinggalkan. Ingat Pak, kalau Bapak pernah berani menyantuni tetangga Bapak 50.000 sebulan sekali, maka kebiasaan itu jangan ditinggalkan, karena orang pasti berharap tadi besok lewat lagi, ini Ustadz gak ngasih sih, lupa kali gitu. Besoknya lewat lagi, ini udah telat 2 hari, biasanya sebulan sekali tanggal 5 nih Pak Ustadz Dodo ngasih sama tetangga itu, gitu. Besoknya lewat lagi. Itu karakter manusia Pak, kalau udah diawali dengan dikasih tadi, ya. Walau bisyikit tamratin, walaupun sedikit, silahkan semampunya kita, ya. Mampunya kita berbuat sedekah, karena sedekah tidak akan mengurangi harta, bahkan akan menjadikan harta semakin melimpah tadi kan. Warizqul kasir, rizki akan semakin banyak, bahkan menjadikan berkah kalau orang yang rajin bersedekah, ya. Tajlibul barokah. Apalagi kalau kurban, berarti kalau kurban itu suapan-suapan, makanan-makanan, ya, Masya Allah Pak. Idza tasaddaqta fasaddaq bi ahsani ma indaka. Kata Rasulullah, ketika bersedekah maka sedekahkan apa yang terbaik yang ada pada dirimu. Apa yang ada padamu yang terbaik itu berikan. Karena sedekah satu suap dari yang halal, satu suap yang dari yang halal. Qabla mautika, selama hidup kurban. Satu suap makanan kurban yang dimakan oleh orang, sedekahkan tadi. Satu suap, walaupun bukan kurban, roti yang dikasihkan ke pengemis, satu suapnya. Afdalu min mi'ati mithqali yatasaddaqu nabiyya ba'da mautika. Lebih baik daripada 100 miskol, 100 gram. 1 miskol itu lebih daripada 1 gram sebetulnya. Ini kalau diibaratkan miskol itu gram ya. 100 gram emas yatasaddaquna biha ba'da mautika, yang disedekahkan setelah engkau wafat, berarti disedekahkan oleh keluarga. Ya. Lipatannya 1000 lipat lah bahasannya. Sedekah 1000 sekarang kita masih hidup, ya, lebih baik daripada ketika wafat disedekahkan oleh anak kita 1 juta gitu. Makanya selama kita hidup kita bersedekah tadi. Kalau sudah meninggal disedekahkan ketika sudah wafat oleh anak-anak kita, beda lagi urusannya. Ya. Ini pahalanya buat bapak saya, ini 2 juta. Itu sama dengan sedekah ketika bapaknya hidup 2000. Ya. Makanya sedekah ketika hidup tadi lebih baik daripada disedekahkan setelah wafat.